Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, selesai diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada Kamis petang. Ahok mengaku sudah memberitahu semua yang ia ketahui kepada penyidik. Ahok diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Kejagung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok mengaku menjadi saksi dari 9 orang tersangka yang sudah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini terkejut bahwa data yang dihimpun penyidik sangatlah lengkap. Terlebih, ternyata ada praktik-praktik yang menyeleweng yang terjadi di Pertamina. Ahok pun menyatakan siap jika dipanggil kembali oleh penyidik untuk memberikan keterangan tambahan. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung saya nggak tahu, harusnya dipanggil ya. Kan sisanya kan masih dirut-dirut yang lama. Kalau Pak Rifat harusnya mantan juga dipanggil mungkin. Sebagai teman di penjara, emang ada yang Bapak ketahui juga. Tep. Pak. Oke, yuk. Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional, saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh ya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampai pada kantor Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Tadi terbilang lama pertanyaan terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin fakta baru ada pengadaan beda yang baru yang Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2.
Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau dari kesesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Ini aja, saya kira nanti tunggu aja, ya Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia kita diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Berarti tadi notes yang dibawa itu ya Pak? Ya, saya kasih tahu tentang apa, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah. Ada gitu ya. nama Ria sekali atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin namanya, itu biar Makanya ungkap juga. saya dari dulu ngotot bikin LKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita yang lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim, kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju. Pemirsa, sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pertanyaan yang diajukan penyidik ke mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih bersifat umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, termasuk bagaimana tugas dan fungsi Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi importasi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang subholding PT Pertamina Patraniaga. Harley Siregar mengatakan, Ahok selama pemeriksaan tadi belum membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun, Ahok sudah membawa data yang bersifat soft copy. Menurut Ahok, Kejagung perlu mengambil data di Pertamina untuk selanjutnya dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Diketahui pemirsa, Ahok hadir di Kejaksaan Agung pada Kamis pagi tadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023. Sebelum diperiksa, Ahok menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Pertamina sebenarnya lebih berkaitan dengan subholding atau anak perusahaan, bukan pada struktur utama perusahaan itu sendiri. Ahok juga membawa data rapat yang dimiliki oleh Pertamina sebagai bahan pendukung dalam pemeriksaan. Hal ini juga tadi sudah dinyatakan oleh Ahok selepas ia diperiksa oleh penyidik. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 petinggi dari anak perusahaan Pertamina. Tersangka yang diincar meliputi Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Fernandi, serta sejumlah nama lainnya. Terdapat juga 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Muhammad Keri Adrianto Riza dari PT Navigator Katulistiwa. Kejagung memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini pada tahun 2023 saja mencapai 193,7 triliun rupiah. Pada hari sampai jam 13. Sorry, ada orang kemarin. Aman nggak? Ya, itu boleh nggak? Pemeriksaan kepada saksi bersama Pak Basuki Cahayapurnama bahwa
pertanyaan yang dilakukan oleh saat ini masih bersifat pertanyaan umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan yang bersangkutan lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding PT Pertamina Persero terkait dengan pelaksanaan fungsi konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola dan kilang di subholding PT Pertamina Persero. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, ya, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus lakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola yang mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita pada saat yang sama juga dilakukan ekspor, ya, terhadap minyak mentah dan jadi semua ini masih dalam proses, ya, dan penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan itu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bersangkutan. Tapi ada keputusan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang belum. Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan usia bersangkutan, kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka. Yang sudah saksi yang kemarin diperiksa itu, iya, yang regional, iya, semua yang regional, yang teknis, ya, bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa, termasuk yang direksi, kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebagai bukti, ya, untuk lebih terang dari perbuatan. Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak, Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi sanksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Jadi mungkin dalam soft copy ya. Nah, itu kan kita mau harus dokumennya, ya. Jangan sampai ada data yang berbeda. Nanti kita
mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah, kalau memang masih betul-betul tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pak, kalau WA orang-orang senang itu Pak, di mana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, SK gitu, yang grup orang-orang senang? Oh, di sini tidak ada. Pak, tadi kan Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan? Pak, ekspor impor itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti itu cukup nggak Pak? Ya, ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokus. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan sebagainya? Ya, semua itu didalami, sabar aja, ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan. Ya, tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.